Shalom. Halo adik-adik, apa kabar semua? Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Bukti penyertaan Tuhan kita masih bisa ada hingga saat ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sama mengatakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus belajar bersyukur walaupun dalam keadaan yang baik maupun yang buruk, tapi kami tetap mau menaikkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala puji, syukur, hormat, sanjungan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Tuhan memberkati, biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau kita semua berdiri, ayo Miss mau kita semua berdiri. Kita hari ini mau bergerak ya, kita mau bergoyang bagi Tuhan. Kita mau menyanyi satu lagu yang mengatakan, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Pakai gerakan ya, nanti Miss yang buat gerakan dari sini kalian. Oke. Sukacita di hatiku,
teman kita. Oke, dipersilakan. Matius 8 ayat 5b sampai ayat 6a. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 5b sampai 6a. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke, puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Oke, kita menyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 katakan berbuah, berbuah lagi, berbuah, berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom Music Kids, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Ibu Dina selalu percaya, Ibu Dina berdoa, kalian semua selalu dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Ada amin. Kita baru saja memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Dina ajak kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau begitu baik, di mana Engkau menjaga dan melindungi kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan, akan menuntun hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap bagi firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Begitu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas.
terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah anak-anak, kita baru saja menyaksikan video bagaimana Yesus setelah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kebangkitan Yesus ini membuat murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus telah menang atas maut. Yesus telah menanggung setiap dosa-dosa kita. Sekalipun kita tidak melihat Yesus dengan mata kita, tetapi kita harus percaya dengan hati kita bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Ada amin anak-anak. Jangan seperti Thomas yang berkata di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-25. Ketika murid-murid yang lain memberitahukan Thomas bahwa Yesus telah bangkit, Thomas berkata seperti ini. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Anak-anak, kita harus percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita tahu bahwa Yesus hidup sehingga kita tidak perlu takut lagi. Kalau kita berada di rumah dan hari-hari ini mungkin kita merasa takut dengan adanya pandemi, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir. Waktu kita takut, seringkali ada orang tua bersama kita, tetapi kita harus tahu bahwa Yesus adalah Allah Immanuel. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Waktu kita takut, waktu kita merasa sendiri, waktu kita merasa kesepian, tidak ada yang menemani kita, waktu kita merasa sedih, Yesus ada di sana. Dan Dia ingin selalu dekat dengan kita. Dia ingin selalu menghibur kita. Anak-anak, waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita.
kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Ayat hafalan bagi kita terdapat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-31 bagian B. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ibu Dina berharap kita semua menghafal ayat ini, dan ayat ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Kami tahu Tuhan, kemenangan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang merasa sendiri. Tuhan, hari ini hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan hiburkan hati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersama-sama dengan-Mu. Kami tahu waktu kami bersama dengan Engkau, segala perkara yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.